Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlin Susanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Salam guru. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. keyakinan kelas. Yang kemarin yang sudah kita buat itu adalah kesepakatan kelas, ya.
Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif. Disiplin positif yang kalian timbulkan, yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dan di dalam kelas. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah yang berada di dalam kelas. Perbuatan dari keyakinan kelas itu apa? Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan. Ya, melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku-perilaku yang positif, keteladanan dari seluruh warga sekolah, murid dan guru serta stakeholder yang ada di dalam lingkungan sekolah. Ya, budaya positif akan kita tumbuhkan dengan segala macam baik itu perilaku, kebiasaan, keteladanan yang semuanya mencakup di dalam lingkungan sekolah. Apa saja itu perilaku? Mungkin saya lupa. Kita akan menyusun langkah-langkah penyusunan dalam perunusan dari keyakinan positif itu. Ya. Nanti kalian akan menuliskan. Pertanyaan yang pertama itu apa? Apa pendapat kamu tentang masalah di dalam kelas? Nanti setiap orang membuat permasalahan apa yang ada di dalam kelas. Ya. Oke. Ya. Bagaimana kondisi kelasmu, temanmu, dan guru-gurumu? Ya, diceritakan di mana kelas impian yang kamu inginkan gitu. Oh ya. Di mana nomor 2 nih? Permasalahan yang ada di dalam kelas tidak bisa menghargai sesama teman dan tidak bisa menghargai guru yang masuk ke dalam kelas dan sering tidak masuk sekolah, bolos jam pelajaran dan tidak mau piket kelas. Sedangkan menurut Inca Aprianti, pendapat saya tentang masalah di kelas yaitu datang terlambat masuk kelas saat pergantian jam dan tidak rapi. Sedangkan menurut Nurul Aulia, permasalahan yang ada di dalam kelas banyak sekali orang tidak piket dan kurang menghargai ruangan yang bersih. Nah, oke, ruangan yang bersih. Ruangan ikut nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembukaan. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan kepada Bapak Hedi Agustian MPD, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang kami wabarakatuh. hormati, kemudian CGP dari SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, Ibu Erlin Susanti. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan pengibasan dalam rangka tugas CGP Ibu Erlin. Kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih untuk bisa membantu dalam penyelesaian tugas daripada pengibasan yang dilakukan budaya positif oleh Bu Erlin. Mari kita mengikuti pengibasan ataupun penyampaian dari Bu Erlin tentang budaya positif di kelas. Demikian dari kami, mudah-mudahan ini menjadikan tugas Bu Erlin selesai dan menjadi pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif di kelas. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu acara ini, yaitu pengibasan aksi nyata modul 1.4 kepada Ibu Herlin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, Bapak Hedi Agustian MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir di ruangan lab biologi ini mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Saya Erlin Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia Beliaulah bahwa kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, maksud dan tujuan kami adalah pengibasan modul 1.4 kepada kawan-kawan, dan terima kasih atas segala fasilitas yang diberikan kepala sekolah kepada kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini. Adapun kegiatan kita hari ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu nanti akan saya adakan ice breaking. Yang kedua itu adalah materi pengibasan budaya positif. Yang ketiga nanti mungkin akan ada refleksi. Baik, sebelum kita memulai ke materi, maka kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau saya bilang konsentrasi, jawabannya apa? Konsentrasi dimulai. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Baik, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru silakan berdiri, cari tempat yang lebih nyaman. Kita SD kita tempo ya. Iya. Agak kasih jarak, bisa di depan sini. Di depan aja. Biar kelihatan sih, biar enak. Ya, keluarkan energi kita. Iya. Ayo. Ya, bergerak. Tangan diputar-putar, bergerak. Tangan diputar-putar,
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah speaking? Semangat? Tetap ya? Iya, walaupun berkeringat tapi tetap semangat. Semoga materi nanti mendapat hikmah dan manfaat bagi kita semua. Iya. Pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Ada koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, 1.3 sampai 1.4. Modul 1.1 mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Semua itu berkaitan pada profil pelajar Pancasila untuk menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke konsep inti, yaitu tentang budaya positif. Adanya perubahan paradigma baru. Disiplin positif memiliki nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia berhubungan pada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada 3 motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas yang akan kita buat, dan penyelesaian masalah bagi siswa-siswi kita dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Profil pelajar Pancasila kita ada 6. Kebetulan sekolah kita adalah sekolah pertama, sekolah penggerak. Apa itu disiplin? Kira-kira ada yang bisa? Apa itu disiplin? Tepat waktu. Ada lagi kira-kira disiplin? Taat peraturan. Bisa juga. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tentunya kita sebagai guru mempunyai tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Memiliki motivasi intrinsik, berarti dari dalam diri sendiri untuk berperubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, nah ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, itu yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal tadi. Dia tidak memperhatikan lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang budaya. Contoh nilai kebajikan untuk berdasarkan profil pelajar Pancasila, berarti kita ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Untuk keterampilan hidup, ya, nilai kebajikan pada keterampilan hidup, berarti dia harus bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif yang tidak merendahkan orang lain, memberikan
yang terbaik pada diri sendiri. Sedangkan untuk family years pro atau tentang hubungan keluarga, FYP-nya, berarti dia harus toleransi, rasa hormat, berintegritas tinggi, mandiri, menghargai, antusias, serta empati, peduli terhadap sesama. Nah, sekarang kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pasti adalah bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup apa? Mungkin kita membutuhkan makanan. Itu udah pasti, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, serta keamanan. Love, kasih sayang. Pasti tahu semua ya. Kalau love, kasih sayang. Yang ketiga apa? Penguasaan, kebebasan, freedom, dan kesenangan, happy. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang kadang-kadang kita pesimis akan itu, tapi itu harus kita terapkan dalam diri kita sendiri, bahwa kita harus memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ingat, ada 5 kebutuhan dasar manusia, berarti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Termasuk ice breaking tadi. Ice breaking kesenangan, biar kita dapat materinya enak gitu. Ya, jadi itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Sekarang motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa juga berharap pada intrinsiknya mungkin bisa untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari dalam diri sendiri, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang ini biasa ya kita lihat. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai pembuat rasa bersalah, dan ada sebagai manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu Dewan Guru silakan nanti cari posisi saya sebenarnya sebagai apa untuk kontrol siswa-siswi kita di dalam kelas. Oke. Nanti yang terbagusnya di mana? Ya, kita buat contohnya satu. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ngena itu. Hukum sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Terus sebagai pembuat rasa bersalah, ya kalau sebagai rasa bersalah, berapa kali ibu bapak beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu merasa anakmu salah dia anakku. Jadi itu membuat anak merasa bersalah gitu. Berarti posisi kita itu sebagai pembuat rasa bersalah bagi anak. Terus sebagai teman, mungkin kita dengan tipe-tipe rayuan, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak, tolong bantu ibu. Ya sekali-sekali kan tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat lagi ya. Itu memang lembut, tapi kita tetap dalam posisi kontrol. Tapi itu posisi kontrol kita sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau cuma melihat saja. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi, jangan diulangi lagi ya. Tapi kita tidak ada tidak lanjutnya. Berarti itu kita di posisi sebagai pemantau. Nah, kalau kasus yang dia sebagai manajer dengan penuh kelembutan, apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu di posisi manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini yang sebaiknya, yang bagus untuk kita lakukan adalah sebagai manajer. Kita menyelesaikan dan dia siswa tersebut juga bagaimana penyelesaiannya. Ya. Jadi saya ingatkan kembali, ada berapa 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik? Ada berapa? Jadi apa-apa saja tadi sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, terus lagi
manajer. Dari 5 posisi kontrol, yang paling bagus yang mana? Manajer. Ya, sekarang yang paling bagus yang akan kita terapkan selanjutnya adalah sebagai posisi manajer. Oke, nah sekarang siapa yang bisa? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, posisi apakah saya? Silakan Pak Mati. Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa. Iya, posisinya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Terus, apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa itu? Kira-kira posisi apa itu? Kamu sebagai apa? Pemantau. Ya, posisi kontrolnya sebagai pemantau. Yang ketiga apa? Manajer. Ya, posisinya sebagai manajer. Terus itu, ayo lakukanlah demi bapak atau ibu. Sebagai teman. Ya. Nah, sekarang udah jelas sekali. Kamu tidak akan mendapat nilai bagus itu kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Aduh, iya. Siapa itu? Ya, jadi itu sebagai penghukum. Baik, itu sekarang nanti mungkin bapak ibu guru bisa. Oh iya ya, posisi saya sebagai guru itu udah terlalu jauh. Berarti kedepannya kita bisa memperbaiki yang lebih baik lagi. Kemarin kami sudah melakukan untuk membuat keyakinan kelas. Ada beberapa tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Kebetulan saya adalah wali kelas 12-5. Kami membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif yang berada di sekolah dan di kelas. Itu keyakinan kelas. Tujuan dan penerapan keyakinan kelas itu adalah membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, berperilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, murid dan guru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita bisa ada video. Yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, di sini guru menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan apa itu tujuan untuk perumusan keyakinan kelas tersebut. Ada pertanyaan pemantik di sana. Ada pertanyaan pemantik yang akan dijawab oleh siswa-siswi. Ada kelas impian apa yang kalian impikan di sana itu, dan permasalahan apa di kelas yang akan yang bisa diselesaikan. Itu untuk pemantik biar mereka membuat rumusan dari keyakinan kelas tersebut.
Itu ada speakingnya dari hasil tadi dikumpulkan oleh siswa. Dari segala pertanyaan ada 3 pertanyaan dari permasalahan di kelas, kelas impian dan harapan. Permasalahan yang ada di dalam kelas tidak bisa menghargai sesama teman dan tidak bisa menghargai guru yang masuk ke dalam kelas dan sering tidak masuk sekolah, bolos jam pelajaran dan tidak mau pikir kelas. Sedangkan menurut Inca Berni, pendapat saya tentang masalah di kelas yaitu datang terlambat masuk kelas saat pergantian jam dan tidak rapi. Sedangkan menurut Nurul Aulia, permasalahan yang ada di dalam kelas banyak sekali orang tidak pikir dan kurang menghargai. Dari yang ditulis para siswa-siswi tadi akan diberi kesimpulan. Jadi nanti akan ada 2 orang siswa, yang satu membaca, yang satunya lagi mungkin menulis di papan tulis dan mereka berdiskusi. Ditarik kesimpulannya nanti. Dari keyakinan kelas tadi didapatlah mereka merumuskan. Jadi bukan kita tapi mereka yang merumuskan. Oh iya, dia seperti itu. Yang pertama apa? Satu, religius Bu, harus berpikir kritis karena kita harus berdasarkan berakhlak mulia, profil mengajar Pancasila tadi. Terus karena ada datang tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bolos, tidak boleh main HP dan tidak boleh keluar seenaknya. Maka mereka menamakan apa? Menanamkan disiplin diri. Kalau keluar Bu harus izin sama guru. Kalau kalau sakit harus memberitahu. Maka itu dinamakan saling menghargai. Ada keyakinan kelas ketiga. Terus yang belajar harus bagaimana? Harus ruangan rapi, berpakaian harus rapi, atribut harus lengkap, segala macam, menjaga kebersihan dan keindahan diri sendiri dan kelas sehingga membuat proses pembelajaran menjadi nyaman. Yang kelima, harus kompak, kelas kami harus kompak Bu, dan bertanggung jawab. Maka ditulislah itu solidaritas dan bertanggung jawab. Bagaimana menciptakan itu semua? Harus harus konsisten. Jadi inilah keyakinan kelas yang didapat dari kelas 12.5 berdasarkan diskusi siswa-siswinya. Nah sekarang kita memasuki ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar murid bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi kesalahan. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah melakukan untuk segitiga dialog tahapan segitiga restitusi yaitu pada kasus Excel. Kebetulan saya wali kelas Excel ini sering tidak datang ke sekolah, maka datang sekolah juga terlambat dan di kelas juga dia tidur. Nah, itu pada kasus ini saya mengajar Excel pertama kelas 12.5 yang dalam skenario dia adalah salah satu siswa yang sering terlambat masuk ke kelas dalam keadaan saat keadaan kelas itu berlangsung pembelajaran. Setelah ditanyakan pada yang bersangkutan alasannya, yang bersangkutan itu adalah sering ngobrol di kantin sehingga lupa pada jam pelajaran. Excel, tahu tidak kamu ibu panggil ke ruangan ini nak? Iya, saya tahu Bu, karena akhir-akhir ini saya sering terlambat. Apa yang kamu lakukan di luar sana hingga kamu terlambat masuk kelas? Saya pergi ke kantin, percakapannya. Kalau hanya ke kantin kan tidak harus terlambat nak.
Iya Bu, tadi di kantin saya ketemu kawan kelas sebelah. Apa yang kamu lakukan dengan kawan di luar? Nak, saya ngobrol dengan kawan Bu. Ngobrol tentang apa? Tentang game. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar apa salah? Salah Bu. Ada tahapan institusi yang di sana. Ya salah Nak. Jadi posisi kita sebagai pendidik di sana, ya salah Nak. Tapi kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Dan itu melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Apalagi sebagai pendidik. Nah, di sana berarti kita dalam posisi menstabilkan identitas anak tadi. Ya, kita tidak menyalahkan, menstabilkan anak tadi karena kesalahan yang sudah kamu lakukan itu jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Guru di sini Ibu tidak akan menyalahkan kamu. Nah, posisi di sana itu berarti kita adalah posisi validasi kesalahannya. Karena melakukan kesalahan itu yang wajar, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak kita arti? Ya, keyakinan kelas apa? Bukan dilanggar, karena untuk budaya positif kata-kata yang ke arah peraturan diubah kalimat menjadi kalimat positif. Keyakinan apa yang kelas yang sudah tinggi kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab Bu? Oke. Nah di sana kan berarti keyakinan kelas menanyakan keyakinan kelasnya. Untuk kedepannya saya berusaha untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin sampai ke kelas tepat waktu. Sekarang bagaimana? Kita otomatis menanyakan bagaimana perasaan kamu sudah dipanggil, karena kita mau mengembalikan siswa itu ke temannya tanpa ada rasa bersalah. Biarlah dia kembali menjadi dirinya yang ada perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Perasaannya lebih tenang Bu, lebih bahagia lebih bahagia ya dalam mengikuti pelajaran. Baik, sekarang kedepannya lebih bertanggung jawab, disiplin. Ibu tunggu ucapan Excel. Sekarang silakan ke kelas ya Bu. Terima kasih. Jadi untuk menyelesaikan itu kita menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu tadi menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu Dewan Guru nanti yang wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya. Ini yang kasus kedua saya buat lagi untuk tidur. Ada dua kasus karena ini video dari kasus yang sudah diucapkan. Kasus kedua tadi sama tentang yang dia ketiduran. Kalau tadi dia ada sering masuk terlambat. Kasus kedua dia ketiduran. Kenapa dia ketiduran? Di sana Excel tahu tidak kamu dipanggil ibu ruang guru ini? Ya Bu, saya tahu karena saya tidur dalam kelas. Apa yang menyebabkan kamu tidur dalam kelas? Begadang. Iya. Dua kasusnya sama Pak. Jadi pas masuk pembelajaran udah datang terlambat dan tidur lagi dalam kelas kan. Main game sampai larut malam. Ya. Main game sampai larut malam. Jadi di sana apa? Ya salah Nak bermain game sampai larut malam. Tapi sebenarnya main game itu boleh. Boleh. Orang dewasa kita juga pernah main game. Itu berarti posisi sana, posisi di situ berarti kita menstabilkan identitas. Posisi di sana menstabilkan identitas. Kita orang dewasa juga pernah main game, tapi hanya sekedar hiburan, jangan sampai berlarut-larut. Iya Bu. Nah sekarang karena Excel tidur dalam kelas, Ibu tidak menyalahkan Excel. Nah kembali lagi, tidak menyalahkan itu berarti kita sudah memvalidasi kesalahan. Iya Pak, sudah memvalidasi kesalahan. Nah sekarang kira-kira keyakinan kelas apa? Kembali lagi, ada tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Oke. Ya, ini videonya. Ya, video dari tahapan segitiga restitusi tersebut. Ya. Nah, testimoni dari siswa yang sudah kita panggil.
Iya, itu testimoni dari siswa tersebut. Jadi kembali lagi ada 3 tahapan restitusi: menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, itulah hasil penjelasan saya dari aksi nyata budaya positif di sekolah modul 1.4. Konsentrasi. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi. Sambil tepuk tangan dong. Konsentrasi. Kalau saya bilang beat 1, yes. Tepuk tangan 1 kali. Beat 1. Yes. Beat 1. Yes. Kalau saya bilang beat 2, 1, 2, good. Ya, 1, 2, good. Beat 2. Good. Beat 2. Good. Kalau saya bilang beat 3, 1, 2, 3, stay good. Ya. Kalau saya bilang beat 3, 1, 2, 3, stay good. Bisa kira-kira? Baik, kita mulai. Beat 3. Stay good. Suara dong. Beat 3. Stay good. Terima kasih. Baik, itulah penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke refleksi materi penimbasan untuk hari ini. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu dapat tentang 5 posisi kontrol? Nanti jawabnya di sini. Jawab satu-satu aja dulu ya. Saya rasa ya, nanti ditempel di sana. Ya sama semuanya macetan. Ya, silakan. Ya, 5 posisi. Sorry, saya tambahkan. 5 posisi kontrol. Sekarang kamu di posisi apa gitu? Iya. Bapak Ibu di posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu itu sekarang di posisi yang di mana gitu? Ya, langsung ditempel. Lanjut nanti ke kedua dan ketiga. Yuk dikomentasi yuk. Siap yuk. Ya. Jawab nomor 1, 2 atau seluruhnya? Satu dulu Pak. Oh, 1 dulu. Nanti kalau ada silakan untuk ditempel biar lanjut. Ya, silakan langsung ditempel. Apa ditinjau sekali 5 kerja ini? Iya, bisa aja Bu. Gak apa-apa Bu. Satunya ke bawah Bu, biar ada yang bertanya. Ke bawah. Nanti kan ada warna yang berbeda. Ada warna berbeda. Ya, bawah. Ya, Yang kedua, sesudah pembelajaran ini, nomor 1. Ya, apa yang bisa kamu simpulkan tentang yang sudah diberi penjelasan tadi? Oke, yang kedua, sesudah pembelajaran ini, apa yang bisa kamu simpulkan tentang materi budaya positif? Ya, tentang materi budaya positif. Buat barisan baru. Jangan berserak dong.
Iya, terima kasih Pak Sam. Nomor 1, saya lebih memahami mengenai posisi kontrol dan saya berada di posisi manajer. Hebat. Iya. Ada yang di posisi penghukum. Oke, nanti saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membacakannya. Ya, dari yang ini bisa kira-kira nanti yang pertama. Oh, nggak ada nama ya? Rahasia. Oke, salah satu untuk nomor 1 silakan maju ke depan membacakan. Silakan Bu Sakti Marita. Oh, Pak Ahmad sekalian, ya Pak, bacakan untuk nomor 1-nya. Apa yang kamu dapat tentang 5 posisi kontrol? Nomor 1, saya lebih memahami mengenai posisi kontrol. Saya berada di posisi manajer. Lanjut. Terus yang nomor 2, silakan. Oh, Ibu Mutima. Ibu Mutima langsung ya. Nomor 2. Ya, pertanyaannya adalah sesudah pembelajaran ini apa yang bisa kamu lakukan? Kesimpulan bahwa kontrol diri sangat diperlukan dalam proses KBM. Bahwa kontrol diri sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya, hebat. Terus nomor 3, silakan Pak. Siapa tadi? Pak Septenis. Ya, oke. Silakan Pak Septenis. Nomor 3, apa harapan Bapak ke depan dalam Apa harapan Bapak Ibu ke depan dalam pelaksanaan budaya positif sekolah? Harapan saya di dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah bisa dilaksanakan oleh setiap guru dan dapat menghasilkan nilai positif di sekolah. Amin, semoga dapat kegiatan budaya positif akan terus berlanjut nih, sehingga terus ada kemajuan selanjutnya. Salam untuk CGP, kami persilakan Pak Mardianto. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Bu Erlin untuk kami. Kami berharap ini saran untuk calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Erlin Susanti. Kami berharap setelah mengikuti proses ini, apalagi budaya positif ini, kami berharap Ibu Erlin bisa menjadi motor penggerak gitu ya, untuk memajukan sekolah ini dalam hal membentuk budaya positif dan bagaimana membudayakan budaya positif itu untuk menjadi sebuah kebudayaan yang berlaku di satuan pendidikan kita di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Saudara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru atas kehadiran dan mengikuti kegiatan ini. Sarannya insya Allah kita semua akan menjadi motivator baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekolah kita. Itu saja mungkin kegiatan kita hari ini. Kembali lagi konsentrasi. Beat 1, 2. Beat 1, 2. Yes. Good. Yes. Gimana? Beat 1. Beat 1. Saya beat 1. Yes. Beat 1. Yes. Beat 1. Yes. Beat 2. Good. Beat 2. Good. Beat 1, 2. Yes. Good. Iya, beat 1, 2. Yes. Good. Kalau beat 1, 3. Yes. Beat 1, 3. Yes. Beat 1, 3. Beat 1, 3. Yes. Stay good. Oke, terima kasih. Saya Erlin Susanti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
bergerak.